Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, apa kabar nih semuanya? Semoga siapapun yang lagi nonton video ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah dan kebahagiaan pastinya. Amin amin ya rabbal alamin. By the way, kenalin, aku Aprilia Fatmawati dan ini adalah video pertama aku. Di video pertama ini, aku bakalan bahas tentang program infotainment yang memuat etika komunikasi Islam. Penasaran? Jangan di skip, jangan di back. Simak penjelasannya. Oke good people, aku yakin deh kalian pasti sadar kalau di era sekarang kayak gini tuh yang namanya informasi, terus hiburan, hal-hal yang kayak gitu gampang banget buat kita akses dan marak gitu. Ini merupakan bukti nyata dari pesatnya kemajuan teknologi informasi. Nah, berdasarkan jurnal yang aku baca, aku taruh di sini jurnalnya, karya Yesi Ristiana, salah satu media massa yang efektif untuk menyebarkan informasi adalah televisi. Kenapa televisi? Karena televisi adalah alat elektronik yang mampu mengeluarkan audio visual atau suara dan gambar sekaligus. Jadi membuat orang yang melihatnya itu menjadi tertarik gitu. Nah, karena banyak orang yang tertarik, otomatis di televisi-televisi itu program-programnya juga dibikin menarik dan juga beragam. Kayak misalkan ada berita, terus ada sinetron kayak gitu, terus kuis gitu kan. Terus yang akan kita bahas lebih lanjut di video kali ini yaitu program infotainment. Nah, di jurnal ini, aku taruh di sini, secara ringkasnya tuh program infotainment adalah program berita yang menyajikan informasi tentang kehidupan orang-orang terkenal, kayak selebritis gitu loh misalnya. Balik lagi, informasi yang menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang terkenal, selebritis. Jadi, bagaimana agar program infotainment ini memuat etika komunikasi Islam? Agar suatu program tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Terus apa sih sebenarnya etika komunikasi Islam? Gimana penjelasan dari etika komunikasi Islam? Oke, ini dia etika komunikasi Islam. Menurut Amuis dalam bukunya di sini, etika komunikasi Islam sebenarnya nggak berbeda sama etika komunikasi pada umumnya. Dalam hal proses, model, dan juga efeknya. Namun yang membedakan adalah landasan filosofisnya. Landasannya adalah Al-Quran dan hadis tentunya. Terus apa aja macam-macam etika komunikasi Islam? Kita bahas. Yang pertama adalah qaulan sadidan, yang artinya perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Qaulan sadidan ini mengandung dua hal. Yang pertama sesuai dengan kriteria kebenaran, dan yang kedua tidak bohong. Sesuai kriteria kebenaran ini substansinya dia faktual. Jadi berita yang disampaikan itu berdasarkan fakta, sumbernya fakta, bukan kata-kata yang mengada-ngada. Kemudian dari segi redaksinya, kata-kata yang digunakan itu kata-kata yang baik, sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Nah, yang satunya lagi, tidak bohong. Jadi, berita yang disampaikan itu adalah berita yang jujur, tidak mengandung unsur kebohongan. Begitu. Yang kedua adalah qaulan baligho atau perkataan yang efektif dan tepat sasaran. Jadi, di sini ada 4 poin. Yang pertama, frame of reference dan field of experience. Di sini maksudnya adalah komunikator atau penyiarnya itu menyesuaikan diri dengan siapa yang akan dituju. Jadi berangkat dari referensi dan pengalaman yang sama, menyesuaikan. Kemudian yang ketiga, langsung to the point, menggunakan perkataan atau kalimat yang tidak bertele-tele. Kemudian yang terakhir adalah komunikatif. Yang ketiga, qaulan karima atau perkataan yang mulia.
Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah bertata krama, kemudian sasaran yang lebih tua. Jadi kalau menggunakan kata-kata yang mulia, itu aman untuk sasaran yang lebih tua. Jadi terkesan tidak menggurui dan juga santun. Nah, yang keempat, qaulan ma'rufa atau kata-kata yang baik dan pantas. Kata-katanya sopan, mengandung nasihat juga, dan juga pasti menimbulkan kebaikan. Nah, yang kelima, qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Kata-katanya ini penuh keramahan, tidak mengeraskan suara, dan juga enak didengar, lalu menyejukkan hati. Masya Allah. Yang terakhir, qaulan maysura atau mudah diterima. Kalau mudah diterima itu otomatis bahasa yang digunakan juga sederhana. Bahasanya mudah dimengerti. Terus juga bisa melegakan perasaan, dan perkataannya itu, kalimatnya itu sederhana. Jadi gampang diterima oleh halayak. Nah, itu tadi keenam etika komunikasi Islam menurut Jalaluddin Rahmat yang harus kita terapkan pada program infotainment dan juga program-program apapun, agar suatu program itu mengandung kebaikan, mengandung manfaat bagi kita semua, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. See you next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.